Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini marilah kita mulai dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang menghasilkan amal saleh, dan insyaallah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilah ataupun keutamaan menyebarkan ilmu melalui tulisan ataupun karya. Sekarang kita akan masuk pembahasan penutup dari bab ini, yaitu tentang hormatu man'il ilmi wa kitmanihi, haramnya menyembunyikan ilmu atau menghalangi seseorang untuk memperoleh ilmu. Nah, di sini insya Allah kita akan bahas beberapa dalil yang disampaikan oleh al-muallif, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis, dan juga beberapa perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan tentang keharaman seseorang yang telah mengetahui suatu ilmu kemudian dia tidak ingin menyampaikannya. Qala al-Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin, amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan kitab. Utul kitab ini kalau kita artikan ialah para ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perjanjian dengan para ahlul kitab, apa perjanjian tersebut? Latubayyinunnahu linnas, agar kalian, wahai ya kaum Yahudi dan Nasrani, ini cerita lampau, menjelaskan isi dari kitab kalian. Jadi kalau misalnya Yahudi berarti kitabnya Taurat, kemudian Nasrani Injil. Nah, itu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan perjanjian terhadap mereka. Ya, pertama terhadap para nabi dan para pengikut nabi untuk menjelaskan isi dari kandungan Taurat ataupun Injil. Wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Nah, sehingga di sini difahami bahwa kaum Yahudi dan Nasrani sejak dahulu mereka itu tidak menjelaskan secara komprehensif, secara keseluruhan apa yang menjadi isi dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa fil hadithi, kemudian di dalam hadis disebutkan ma atallahu aliman ilman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seorang yang alim illa wa akhadha alaihi minal mitsaq ma akhadha 'alan nabiyyin. Tidaklah seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu kecuali Allah melakukan perjanjian dengannya sebagaimana Allah melakukan perjanjian kepada para nabi-nabinya. Apa itu? An yubayyinuhu wa la yaktumuh. Untuk menjelaskan ilmu tersebut kepada umat dan tidak menyembunyikannya atau menutupinya. Jadi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini berat tanggungannya karena dia membawa profesi para nabi. Dan dari sifat para nabi yang harus ada yaitu sifat tabligh. Ya, tabligh itu artinya apa? Menyampaikan apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini pengarang kitab ini, Habib Zain menjelaskan kepada kita, fa idza su'ila al-'alimu 'an ilmin yajibu 'alaihi ta'limuhu min ahkamil islami wal imani wa kaifiyatis salati wat taharati wa nahwiha min umuril ibadat. Maka seorang yang alim itu ketika dia ditanya tentang suatu ilmu, maka dia wajib untuk mengajarkannya. Yang dimaksud yang wajib dia ajarkan ini ialah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa itu? Seperti ilmu tentang iman, rukun-rukun iman. Ada orang yang tidak paham rukun iman. Maka di sini ketika dia ditanya, ya orang alim ini ditanya, dia wajib untuk menjelaskan, untuk mengajarkan. Begitu juga tentang ilmu-ilmu Islam, tentang syariat, ya, tentang sholat, tentang bersuci, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan mungkin yang sekarang tentang bagaimana tata cara berkorban dan lain sebagainya. Nah, untuk orang alim yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, wajib untuk menjelaskannya ketika ditanya. Walam lam yasa'hu sukutu an dzalik, dan dia tidak boleh untuk diam. Ketika ditanya, enggak jawab. Enggak boleh kalau misalnya dia tahu. Faman imtana'a min ta'limi ma 'allamahu Allah wa katama al-bayan alladhi awjabahu 'alaihi faqad dakhala fil wa'idil waridi fil kitab was sunnah. Maka apabila dia ditanya tentang sebuah ilmu yang sifatnya wajib, yang fardu ain, ilmu tentang akidah, tentang syariat, kemudian ketika ditanya dia tidak jawab, maka orang alim ini akan termasuk orang-orang yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani yang dahulu, yang mereka ketika diberikan Alkitab, diberikan kitab suci berupa Injil, berupa Taurat, akan tetapi mereka tidak jelaskan secara seutuhnya kepada umat. Nah, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang menutupi ilmu yang Allah berikan kepada mereka sebagaimana Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu, para ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi, yang tidak menjelaskan ilmu kepada umat
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Alkitab, ya, dari kitab suci, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Jadi tidak hanya menutup-nutupi, akan tetapi mereka memperjualbelikan agama ini. Apa yang menjadi nafsu manusia, itu yang mereka katakan. Apa yang diinginkan oleh manusia, itu yang mereka katakan dari agama. Nah, itu termasuk sifat-sifat para ahlul kitab terdahulu. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan bagian dari dunia. Apa balasannya? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar. Tidaklah apa yang mereka makan kemudian masuk ke dalam perut mereka kecuali itu adalah api neraka nanti. Karena apa? Karena mereka tidak menjelaskan secara utuh agama, kemudian mereka memperjualbelikan agama. Ya, apa yang diinginkan oleh orang itu yang mereka katakan, dan itu dilabelkan agama. Ya, contoh. Misalnya pada zaman dahulu itu mereka melegalkan misalnya pajak yang tinggi, atau monopoli harta. Itu terjadi zaman dahulu. Kemudian itu dibenarkan oleh para pemuka agama pada saat itu. Padahal itu tidak boleh menurut kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya, sepeninggal para nabi datang para pemuka agama. Pemuka-pemuka agama ini tidak menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh. Tapi mereka bilang boleh, ya, untuk menuruti hawa nafsu umat. Kemudian mereka mendapatkan bagian dari dunia. Nah, sehingga mereka ini tidaklah mereka makan dari harta tersebut, dari hasil menjual agama, kecuali apa yang mereka makan itu adalah nar, api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan diri mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab." Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi apa-apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan hal tersebut melalui para rasul kepada umat dari kitab-kitab, ulaika yal'anuhumullah. Orang-orang tersebut yang tidak mau menjelaskan ayat-ayat Allah ini, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, dan laknat seluruh makhluk-makhluknya Allah. Apa itu maksud laknat? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, maka tidak ada harapan lagi. Karena kita ini hidup bisa selamat dunia akhirat ini dengan rahmat. Ketika orang sudah mendapatkan laknat, berarti dia sudah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menjelaskannya kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ini umum, bukan harus orang alim, orang yang tahu ilmunya, ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, tapi dia sembunyikan itu ilmu, aljamahullahu bilijamin min naril yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat dirinya nanti pada hari kiamat dengan tali yang terbuat dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau tahu sesuatu, jangan pilih-pilih orang. Nah, ini orang saya senang, maka saya jelaskan. Kalau giliran orang yang kita tidak senang bertanya kepada kita, kemudian kita tidak jawab, bahaya. Kita dikhawatirkan masuk di sini. Kecuali hal tersebut, ilmu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Nah, itu boleh.
Itu boleh. Misalnya ketika kita jelaskan ini, mungkin dia menjadi orang yang kurang semangat ibadah, atau mungkin membahayakan dirinya, atau membahayakan diri kita. Nah, itu boleh untuk menyembunyikan ilmu. Tapi kalau misalnya tidak ada dampak negatif apapun, cuma mungkin kita tidak ada keinginan untuk menjelaskannya kepada orang ini, ketika kita ditanya, maka bahaya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW, diikat dengan tali yang terbuat dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Di hari kiamat nanti diseret-seret ya mas sekalian. Nah, maka di sini ketika kita ditanya, usahakan kita senang orangnya, kita tidak senang orangnya, kita jelaskan. Apa yang kita tahu, kita jelaskan. Yang penting kita benar-benar paham maksud dari pertanyaannya. Kemudian juga kita tahu ilmunya. Jangan semua pertanyaan walaupun nggak tahu ilmunya dijawab. Nah, ini bahaya juga. Jadi yang pertama kita pahami dulu pertanyaannya. Karena dikatakan soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Kalau kita sudah paham, oh pertanyaannya seperti ini, maka setengah jawaban itu sudah kita dapatkan. Tapi kalau orang yang dengar dikit langsung jawab, nah ini bahaya. Yang ditanya mungkin barat, dijawabnya timur. Gak nyambung jadinya. Kemudian kalau misalnya ilmu tersebut membawa mudarat, ada bahaya, itu boleh untuk kita tutupi. Bahaya untuk dirinya atau diri kita. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu bisa dikatakan sahabat yang paling singkat bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi banyak dari ilmu-ilmu Rasulullah itu diwariskan kepada Abu Hurairah. Karena beliau itu Islam tahun 6 Hijriah. Rasulullah meninggal ya 10-11 ya, awal-awal 11 Hijriah. Tapi beliau itu pada saat beliau masuk Islam itu menjadi seperti bayangannya Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ Abu Hurairah. Ketika para sahabat-sahabat sibuk ya, dengan ya urusan dunia, ya, bekerja dan lain sebagainya, Abu Hurairah itu tidak kerja. Pokoknya bersama Rasulullah. Sehingga banyak dari ilmu-ilmu Rasulullah itu diwariskan kepada beliau. Satu ketika sepeninggal Rasulullah, beliau menjadi sahabat yang mengajarkan para tabi'in. Ketika mengajarkan para tabi'in, beliau mengungkapkan sebuah pernyataan. Kalau misalnya aku menceritakan kepada kalian semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW, maka niscaya kepalaku ini sudah tidak ada di badan ini. Dia sudah bakal digorok. Kalau misalnya semua yang didengar dari Rasulullah itu saya bicarakan, maka bahaya diri saya. Mungkin saya sudah mati. Karena apa? Mungkin tidak sesuai dengan keinginan penguasa pada saat itu. Nah, ini berarti apa? Boleh menutup ilmu dalam kondisi-kondisi tertentu ketika ada bahaya. Baik untuk diri ataupun kepada penanya. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada alasan, ya alasannya tidak jelas karena jadi saya nggak mau jawab. Nah, ini bahaya. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Ma min rajulin, di dalam hadis lain, tidaklah seseorang yahfadhu ilman, yang menghafal ilmu, yang tahu akan ilmu, fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijami minan nar. Kecuali nanti pada hari kiamat kelak dia akan diikat dengan tali yang terbuat dari api neraka. Ini dalam riwayat yang lain, versi yang lain. Ini kalau bahasa Indonesianya, lijam itu artinya yang dipakai di kuda ini apa namanya? Pelana, ya. Itu. Jadi akan diikat itu, kemudian digiring pada hari kiamat kelak. Wa qala alaihi salatu wassalam idza dhaharatil fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau misalnya muncul fitnah, apa itu fitnah? Di sini banyak mungkin penjelasan sekarang itu kurang tepat. Kalau kita bilang fitnah bahasa Indonesia artinya apa? Membicarakan seseorang yang tidak ada
hal tersebut pada orang tersebut. Jadi misalnya apa? Kita memfitnah, artinya kita membicarakan sesuatu yang tidak ada kepada orang tertentu. Itu namanya fitnah kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya ujian, cobaan, itu fitnah. Kata Rasulullah, apabila sudah muncul fitan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, baik dunia ataupun cobaan agama, wasubba ashabi, dan para sahabatku itu telah dicaci maki, falyudhiril alimu ilmah, maka orang alim wajib untuk memperlihatkan ilmunya. Wa man lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau misalnya orang alim di masa-masa yang penuh cobaan dan ujian ini tidak memperlihatkan ilmunya, maka baginya, kata Nabi Muhammad SAW, laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya ibadah-ibadahnya, baik itu adalah yang wajib ataupun yang sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang alim di masa-masa fitnah, ya, di masa-masa banyak ujian, misalnya agama lencengkan, kemudian banyak hal-hal yang sifatnya dikultuskan dalam agama, dihina, maka di sini orang alim harus bicara. Orang alim harus bicara. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, dapat laknat, naudzubillah. Laknat Allah, laknat para malaikat, laknat seluruh umat manusia, dan seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mau yang wajib, mau yang sunnah, itu tidak diterima oleh Allah SWT. Naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau dikatakan di sini, ketika beliau menulis surat, ya, korespondensi kepada para penguasa pada masanya, beliau menulis di awal surat itu, waqad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kitab, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya kepada umat manusia dan tidak menutup-nutupinya. Wa fil ma'thur, dan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ini masih dalam tulisannya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi ulama, ya, seperti Habib Abdullah ini terhadap penguasa itu tetap menasihati lewat tulisan-tulisan beliau, surat-surat. Beliau berkata, kam mim malikin sayyi'atuhu fi sahaifil ulama min ahli zamani. Berapa banyak dari para penguasa itu dosa-dosanya tertulis di pencatatan amal para ulama di masanya. Jadi yang berdosa itu penguasa, tapi dosanya itu bukan dicatat di catatan amalnya, tapi dicatat di catatan amal para ulama. Jadi yang berdosa penguasa, yang terima dosanya ulama. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Litarkihimun nusha, karena mereka meninggalkan nasihat untuk para penguasa. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Para sahabat tanya, Rasulullah, untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Artinya kita membela agama Allah. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin-pemimpin, para penguasa. Wali ammatihim, dan kepada para masyarakat umum. Jadi kalau misalnya seorang ulama meninggalkan nasihat kepada para penguasa, wa adama irsyadihim, dan tidak mengarahkan mereka ilal haqqi, kepada kebenaran, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh para penguasa itu yang menanggungnya adalah para ulama pada masanya. Nauzubillah min dzalik.
Wa khairul muluki, dan sebaik-baik penguasa, malikun yasduru an ra'yil ulama, penguasa yang pendapatnya itu muncul dari pendapat para ulama. Jadi misalnya dia punya pendapat, ini penguasa punya kebijakan, kebijakannya itu dihasilkan dari musyawarah dengan para ulama. Ini sebaik-baik penguasa. Wasyarul ulama, dan seburuk-buruk ulama, man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk, dan seburuk-buruk ulama ialah yang menjadikan pendapatnya sesuai dengan keinginan para penguasa. Sebaik-baik penguasa yang mengikuti ulama, dan seburuk-buruk ulama yang mengikuti penguasa. Artinya apa? Penguasa bilang gini, manut. Yang benar tidak dijelaskan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah seburuk-buruk ulama. Artinya di sini harus saling menasihati satu sama lain. Kita manusia, ulama manusia, penguasa manusia, maka disinilah peran dari at-tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, jadi ini penjelasan, dan ini luar biasa ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu menulis surat kepada para penguasa pada zamannya. Wa min kalamil imam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bihi. Kemudian dari perkataan Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan, inna ihtikarul ilmi asyaddu min ihtikari ta'am. Menimbun ilmu, artinya tidak membagikan ilmu. Menimbun ilmu itu lebih buruk daripada menimbun makanan. Kita kalau punya makanan, punya beras misalnya, kan pedagang nggak boleh ya, pedagang beras, timbun beras, sehingga menjadi jarang. Ketika jarang baru dikeluarkan, jadi mahal harganya. Itu di dalam agama Islam nggak boleh. Ketika kita punya barangnya, dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat, nah kita jangan timbun, kita berikan kepada orang lain. Dikatakan di sini, menimbun ilmu itu lebih buruk daripada menimbun makanan. Kenapa? Dikatakan walaysa naf'ut ta'ami ka naf'il ilmi, karena manfaat makanan itu masih jauh lebih sedikit daripada manfaat ilmu. Iya, makanan itu adalah asupan untuk jasad, untuk tubuh kita. Tapi ilmu ini asupan untuk roh kita. Mana yang lebih afdol, jasad atau roh? Kita ini apa sebenarnya, jasad atau roh? Ulama berkata kita ini hakikatnya adalah ruh. Jasad ini hanya istilahnya apa? Casingnya. Maka makanan untuk ruh itu lebih afdol daripada makanan untuk tubuh. Sehingga tidak heran para ulama kita itu walaupun tidak makan hidup. Mereka mungkin makannya dikit, tapi rohnya itu diberikan asupan makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Mereka kuat, mereka hidup makan, mereka bisa lebih sehat dari kita mungkin yang banyak makan. Imam Nawawi itu jamaah sekalian, Imam Nawawi yang kitabnya ini selalu kita dengar, ada Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, yang dikatakan bahwa Riyadhus Shalihin ini adalah satu-satunya kitab yang paling banyak dicetak di dunia ini setelah Quran. Setelah Quran, yang paling banyak dicetak itu Riyadhus Shalihin. Coba perhatikan. Semua golongan terima Riyadhus Shalihin. Semua golongan kaum muslimin, kalau Riyadhus Shalihin pasti ada di masjid-masjidnya, pasti dipelajari. Itu karya Imam Nawawi. Para ulama berkata karena beliau ini ikhlas sekali dalam membuat karya. Dan termasuk kebiasaan beliau itu sedikit makan. Jadi asupan untuk tubuhnya ini kurang, tapi asupan rohnya luar biasa, tirakatnya luar biasa. Setiap hari puasa, itu yang pertama. Seumur hidup beliau puasa, bukan puasa Senin Kamis, bukan 3 hari, bukan puasa Daud, setiap hari puasa. Pertama. Yang kedua, beliau itu makannya pada waktu Isya. Jadi kalau beliau makan itu makan malam waktu Isya dengan roti kering.
Kita bisa bayangkan roti kering. Dan untuk bisa melunakkannya dimasukkan ke dalam air. Ini roti kering. Nggak ada rasa garam, nggak ada rasa manis. Pokoknya roti kering. Hambar. Dimasukkan, kemudian dimakan. Makannya pada waktu Isya, minumnya pada waktu sahur. Setelah sahur, beliau puasa paginya. Sampai maghrib, buka puasa, minum air dikit. Makannya nanti Isya, 1 biji roti. Seumur hidup dilakukan. Tapi sehat-sehat aja. Walaupun mungkin umurnya tidak panjang, tapi sehat Imam Nawawi. Karena apa? Asupan ruhaninya itu terisi. Nah, inilah yang dikatakan di sini. Seseorang yang menimbun ilmu itu lebih bahaya daripada menimbun makanan. Karena ilmu itu lebih dibutuhkan oleh orang. Lebih mulia daripada makanan. Sehingga beliau berkata, ana uridu kullan, aku menginginkan setiap orang itu yu'allimu billadhi ya'rifuhu wa in qalla ilmuhu. Maka aku harapkan setiap orang Islam, orang Muslim mengajarkan ilmu yang dia ketahui walaupun sedikit. Kita hadir majelis ini, sedikit yang kita ketahui, ataupun di majelis-majelis lain, ataupun lewat media yang kita nikmati, ada ilmu yang kita ketahui, usahakan apa? Kita bagi kepada orang lain. Ini yang seperti yang sering saya bilang, untuk menggugurkan kewajiban. Jadi itu ya, untuk menggugurkan kewajiban, usahakan yang sedikit yang kita ketahui ini kita sampaikan kepada orang lain. Jadi insya Allah jelas ini jemaah sekalian. Jadi sedikit, walaupun sedikit, kita ajarkan. Tapi jangan ngotot juga. Kadang-kadang juga yang sedikit ini sering ngotot. Nah, biasakan gitu. Dia tahu satu, pokoknya yang ini yang benar, nggak ada yang lain. Yang saya tahu ini, ya iya yang Anda tahu. Tapi kan yang orang lain tahu kan banyak gitu. Sampaikan, tapi jangan ngotot. Karena saya juga punya banyak pengalaman dengan orang-orang yang ngotot ini. Pokoknya ini yang benar, ini yang benar. Yang benarnya apa ini? Coba sebutkan. Nah, setelah didiskusikan, wah ternyata baru dapat satu ilmu. Nah, padahal para ulama itu sangat-sangat bijaksana dalam melihat permasalahan. Nah, yang penting di sini apa? Kita sampaikan. Kita sampaikan, walaupun ilmu kita sedikit, tapi jangan ngotot. Harus berlapang dada. Wa qala Syekhul Islam Zakaria rahimahullahu ta'ala, iyyaka an taktumal ilma an aduwika fa inna syar'a haqiqatan innama huwa lillahi wa li rasulih wa min syarti kulli muhibbin lillahi wa rasulih an yuhibba nashra ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fi jami'il khalqi sawa'un akanu asdiqa'a am a'da'a. Intinya beliau berkata, Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, beliau berkata, ini termasuk imam besar dalam mazhab Syafi'i. Janganlah engkau itu menyembunyikan ilmu, karena kalau engkau termasuk orang yang beriman dan mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka engkau harus menyebarkan apa yang sudah menjadi syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW. Baik itu adalah teman ataupun lawan. Jadi harus. Ini kita senang orangnya, kita sampaikan. Nggak senang ya, tetap kita sampaikan. Sepaham ya kita sampaikan, nggak sepaham ya kita sampaikan. Karena apa? Karena yang kita tujukan ini bukan untuk kita menambah kuantitas umat, bukan. Tapi karena kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan termasuk konsekuensi cinta Allah, cinta Rasulullah, menyampaikan apa yang menjadi syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah SAW. Yang inilah yang kami pelajari dan yang kami pahami. Ini syariatnya Allah, ini syariat Rasulullah, ini yang diajarkan guru-guru kami. Selesai. Anda terima, tidak terima, tafadhol. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Wa an Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata,
Man bakhila bil ilmi, barang siapa yang bakhil dengan ilmunya, ubtuliya bi ihda thalath, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Pertama, an yansahu, dia akan lupa dengan ilmunya. Nauzubillahi min dzalik. Sudah banyak ilmunya, karena dia bakhil ilmu, lupa. Banyak orang itu. Orang alim luar biasa. Tapi kalau diminta taklim, nggak mau. Coba bikin taklim mungkin, nggak mau. Akhirnya apa? Selang beberapa tahun lupa. Mungkin baca kitab udah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena dia bakhil dengan ilmunya. Yang kedua, au yamuta wala yantafi'u bihi. Dia meninggal, kemudian dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Nauzubillah. Sehingga tadi kita doa an-nafa' wal intifa', membagi manfaat dan juga bisa mengambil manfaat dari ilmu. Ya, memberikan manfaat dengan ilmu kepada orang lain dan mengambil manfaat dari ilmu. Karena itu yang paling penting. Kita belajar ini supaya kita ngambil manfaat dari ilmu. Ilmu yang kita ambil manfaatnya itu. Nah, jadi orang yang bakhil dengan ilmu tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya sampai dia meninggal. Au tadhhaba kutubuhu, atau kitab-kitabnya, buku-bukunya itu akan hilang. Tidak akan dimanfaatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya, ini jam berapa ini? Jam 5. Oh, masih. Kita selesaikan ya. Masih setengah jam. Enggak, kalau kelamaan kita, kalau berhentinya cepat, kasihan yang puasa ini. Tunggunya lama. Belum ya? Ya kan. Wa qala Syekhul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, innal ladzi yudhiru lil awam alladzi yatarajjahu indahu wa yaktumul baqi yadkhulu fi qawlihi ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Orang yang ketika menjelaskan ilmu kepada masyarakat umum, dan ini banyak kita dapatkan, masyarakat umum dijelaskan tentang ilmu, tapi yang dijelaskan itu menurutnya benar. Yang menurutnya apa? Yang menurutnya benar. Kemudian dia menyembunyikan yang lainnya. Jadi misalnya ada satu permasalahan. Permasalahan ini ada khilaf di kalangan ulama. Tapi dia, seorang alim itu harus memiliki sikap. Saya memilih pendapat ini. Nah, dia ketika menjelaskan hanya menjelaskan pendapatnya. Dan dia tidak menjelaskan pendapat-pendapat yang lain. Maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para ahlul kitab terdahulu. Jadi yang menyembunyikan ilmu. Karena ini ilmu dijelaskan oleh para ulama dengan banyak pandangan, tapi dia hanya patok satu pandangan. Padahal dia tahu ada pandangan yang lain, tapi dia tutupi. Nah, kata beliau, dikhawatirkan dia masuk ke dalam orang-orang yang golongan ini, yang menutup-nutupi ilmu sebagaimana para ahlul kitab. Fala tadhkur lahu alladhi turiduhu wa tarajjah indak. Maka jangan sekali-kali wahai engkau orang alim ataupun orang yang menjelaskan ilmu secara umum menyebutkan apa yang engkau inginkan. Ini menurut pendapat saya seperti ini, maka saya jelaskan ini saja, dan yang lain saya tidak jelaskan. Balidhkur maqalahu ahlul ilmi, tapi sebutkan semua pendapat para ulama yang engkau ketahui. Maka itu perlu juga mempelajari namanya fikih muqaran. Ya, fikih muqaran itu fikih lintas mazhab. Atau mungkin kita ketika mempelajari fikih di dalam mazhab satu pun itu banyak khilaf sebenarnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita usahakan jangan cuma satu pendapat, tapi kita lihat ada pendapat-pendapat yang lain. Karena di sini ada usul kebetulan. Ada namanya sahih. Kalau kita baca kitab fikih itu was-sahih, dan yang benar. As-sahih itu lawannya khotok. Ya, yang benar.
Lawannya apa? Salah. Was-sahihu fil madhab, dan sahih menurut mazhab Syafi'i. Ada istilah lain, wal asahhu. Wal asahhu itu yang paling benar. Artinya masih ada pendapat-pendapat yang benar. Cuma yang paling benar menurut mazhab yang ini. Jadi harus adil, disebutkan semuanya. Walaupun terakhir menurut saya ini yang benar. Tapi apa? Sudah dijelaskan. Atau kita jelaskan kepada masyarakat umum seperti ini. Terserah kamu ambil yang mana. Tapi kalau kayak gini kayaknya agak sulit ya. Nanti bingung. Mungkin kita arahkan. Ini pendapat ulama tentang masalah ini menurut mazhab ini. Tapi karena kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i, maka kamu pakai ini. Yang penting apa? Sudah menjelaskan semua pandangan ulama. Nah, ini supaya apa? Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang menyembunyikan ilmu atau menutupi ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, "Innani fid dunya idza mata fa huma kal maitah allati lam tuzakkah." Na'udzubillahi min dzalik. Ada dua orang di dunia ini apabila mereka meninggal, maka meninggalnya mereka itu seperti bangkai. Seperti hewan yang tidak disembelih, jadi bangkai. Kambing ditabrak mobil atau jatuh dari gunung, mati. Kemudian belum sempat disembelih. Maka hukumnya apa? Jadi bangkai. Ada orang ya, dari golongan manusia, ada dua yang apabila mereka berdua ini meninggal, maka hukumnya itu seperti bangkai. Ini hukum akhiratnya. Kalau hukum dunia tetap muslim. Kalau dia muslim ya tetap muslim. Tapi ini hukum akhirat menurut Allah Subhanahu wa taala seperti bangkai yang belum disembelih. Yang pertama, al-ghani, orang kaya. Enggak sampai di situ. Al-ghani alladzi wassa'allahu alaihi, ya Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelapangan rezeki yang luar biasa, wa basata rizqahu wa lam yatasaddaq fi wujuhil khair. Dia punya rezeki yang melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi selama hidupnya ini jarang sedekah. Dapat tempat-tempat yang baik untuk sedekah, dia tidak sedekah. Bakhil. Orang bakhil, orang kaya bakhil, dia meninggal walaupun dia muslim, dia akan disolati, dia akan digafani, dikuburkan secara Islam. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu seperti bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Wal alim, dan yang kedua orang alim, orang yang berilmu. Alladzi lam yanfa'in nasa bi'ilmihi, yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini memang tanggungan. Ketika kita belajar ikut majelis taklim, tanggungan kita itu pertama kita mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita sebarkan ini ilmu. Itu memang sudah menjadi tanggungan orang yang belajar. Siapa suruh belajar? Siapa suruh belajar? Ya karena belajar ya harus mengamalkan. Setelah mengamalkan ya harus mengajarkan kepada orang lain, harus menyebarkan ilmu. Karena nanti kita semua tanpa terkecuali itu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan an ilmihi, tentang ilmu. Fima amila bihi, apa yang telah diamalkan dari ilmu. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu? Apakah kita sudah menyebarkan ilmu? Nah, itu akan dipertanyakan. Atau orang yang memiliki potensi, kesempatan untuk belajar, untuk berilmu, tapi dia tidak mau. Itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada faedah di sini. Ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran.
Dikatakan ta'limul muta'allimin fardu kifayah, mengajarkan ilmu kepada orang-orang itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau misalnya dilakukan oleh sebahagian, maka kewajiban gugur dari yang lainnya. Sebagaimana sholat jenazah, fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap individu wajib untuk melaksanakannya. Jadi sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi sekarang kayaknya dianggap fardu kifayah. Bahkan ada sebagian yang lain mau pergi sholat, saya mau kemana ini? Mau sholat. Oh iya, titip ya, titip sholatnya. Sholatnya dititip, artinya di fardu kifayahan. Nah ini nggak bisa, karena hukumnya fardu ain. Nah orang yang mengajarkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu illa wahidun ta'ayyana alaih. Kalau misalnya di suatu kawasan tempat tidak ada yang lebih pantas untuk mengajarkan ilmu kecuali satu, maka yang satu ini hukumnya fardu ain. Nggak ada ulama, cuma satu orang, maka satu ulama ini hukumnya fardu ain karena satu-satunya. Wa in kana hunaka jama'at yahsulu ta'limu bi ba'dihim. Tapi kalau misalnya banyak ulama, ya apa? Sudah cukup. Fa in imtana'u kulluhum athimu. Kalau misalnya semua ulama tidak mau mengajar, semuanya berdosa. Ini ulama-ulama. Fa in qama bihi ba'dhum yasqutul haraju 'anil baqi. Tapi kalau misalnya di sini di Sewon sini ada 20 ulama, satu ulama mengajarkan ilmu, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Kewajiban para ulama untuk mengajar itu gugur. Wa in tuliba min ahadihim wamtana'a. Kalau misalnya kondisi yang tadi banyak ulama dan ada yang sudah mengajar, kemudian ada satu dari mereka diminta untuk mengajar, tapi dia tidak mau. Fa azharul wajhain annahu la ya'tam. Maka insya Allah hukumnya dia tidak berdosa. Karena apa? Sudah ada yang mewakili. Walakin liyalzamuhu dzalika illam yakun lahu udrun. Akan tetapi hukumnya wajib baginya apabila dia tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan yang jelas. Kenapa kamu nggak mau mengajar? Ya pokoknya nggak mau. Nah, ini nggak jelas ini. Tapi kalau misalnya saya sibuk, saya punya pekerjaan, nah, itu uzur. Atau mungkin dia lebih alim dari saya malu, nah, itu uzur. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur, tidak mau mengajar, nah, ini dia tetap mendapatkan dosa. Alhamdulillah dari. Baik. Ya, saya tambahin satu ini ya. Ini masih ada beberapa. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-ulama wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahih niyah. Nah, ini bagi guru ya, atau bagi orang yang ingin belajar sama kita. Misalnya insyaallah jenengan-jenengan jadi ulama insyaallah. Amin. Dan itu tidak menutup kemungkinan banyak ulama-ulama kita itu mereka belajar pada umur tua dan jadi ulama. Banyak. Imam, misalnya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu orang kerajaan. Tidak ada pandangan, tidak ada cita-cita jadi ulama, tapi akhirnya jadi ulama. Karena apa? Alasannya. Suatu ketika beliau masuk masjid. Masuk masjid pada asar. Pada asar ada halaqah, beliau masuk masjid langsung duduk. Ulama yang ada Ibnu Hazm berdiri sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Karena apa? Tahiyatul masjid. Udah. Hari-hari berikutnya beliau masuk masjid, tapi di halaqah yang berbeda. Ulama yang ada di situ melihat Ibnu Hazm masuk masjid pada asar sholat. Dilarang. Kenapa kamu sholat? Ini waktu terlarang ini. Dibilang kok ini agama Islam kok. Yang satu saya duduk disuruh sholat, yang ini saya sholat disuruh berhenti untuk sholat. Wah, ini ada yang nggak beres ini. Saya harus belajar ini kalau gitu. Akhirnya apa? Belajar. Jadi orang yang menuntut ilmu dan jadi ulama. Imam Ibnu Hazm terkenal beliau mazhab Zahiri. Jadi insya Allah jenengan-jenengan juga tidak ada kata tidak mungkin. Insya Allah jadi ulama insya Allah. Minimal di kawasan kita masing-masing.
Jadi kalau misalnya orang meminta kita untuk belajar, dia mau belajar sama kita misalnya, maka tidak boleh kita menolaknya dengan alasan dia ini niatnya nggak benar. Ini orang ini niatnya ini nggak benar. Firasat kita seperti itu tidak boleh. Kenapa? Faqad qala Sufyan Tsauri wa ghairuhu, Imam Sufyan Tsauri dan juga Imam Ghazali pernah berkata, qalabuhum lil ilmi niyah. Ketika mereka meminta kita untuk belajar kepada kita, itu adalah bentuk niat. Jadi kalau misalnya ada orang mau belajar, itu sudah niat baik, ya. Ya, terlepas dia punya niat-niat yang lain. Dia niat untuk belajar itu sudah baik, sudah termasuk niat yang baik lillahi ta'ala. Qalu, mereka berkata, talabnal ilma li ghairillah. Banyak dari kita para ulama ini yang sudah jadi ulama sekarang ini, kata Imam Sufyan Tsauri, Imam Ghazali, banyak dari kita yang ulama-ulama ini menuntut ilmu bukan karena Allah. Jadi awal menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Seperti contoh ya, Imam Ghazali, beliau menuntut ilmu itu apa tujuan awalnya? Supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa makan, bisa minum, bisa dapat tempat tinggal, karena sudah tidak punya harta lagi. Maka masuk pesantren. Pesantren pada saat itu gratis, diberikan makan, minum, tempat tinggal. Jadi awal niatnya itu belajar, ya belajar tapi untuk menyambung hidup. Jadi kebanyakan dari ulama itu menuntut ilmu bukan karena Allah, tidak ikhlas 100%. Fa'aba an yakuna illa lillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan mereka menuntut ilmu kecuali benar-benar ikhlas kepada Allah. Maka yang dulunya ikhlasnya belum 100%, seperti Imam Sufyan Tsauri, Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya, mereka belajar pertama tidak ikhlas 100%. Tapi karena mereka sudah masuk ke dalam dunia menuntut ilmu, Allah arahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang ikhlas 100% dalam menuntut ilmu. Nah, jadi tidak menjadi alasan. Nah, ini orang ini nggak beres ini, saya nggak mau ngajar. Itu bukan urusan kita yang mengajar. Itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niat baik, dia niat nggak baik, itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ada satu kisah, saya tutup dengan kisah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti kita kenal ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika beliau menuntut ilmu pada seorang guru, beliau datang dengan dua teman. Mereka ini punya niat yang berbeda ketika datang. Karena gurunya ini seorang arif billah, orang yang memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firasatnya. Jadi ketika lihat gini, oh ini tahu ini niat-niatnya apa. Mereka bertiga diterima semua oleh gurunya ini, Imam Abdul Qadir Jailani. Tapi sebelum mereka belajar, gurunya ini berkata, wahai engkau ya fulan, engkau nanti meninggal dalam keadaan nauzubillah su'ul khatimah. Sudah difirasati. Dan firasat di dalam agama Islam itu biasa ya. Kalau orang yang alim, orang yang soleh, firasatnya itu kuat. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati kalian dengan firasat orang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah, nurnya Allah. Jadi ini guru ini melihat teman-temannya Imam Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, engkau akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini temannya, ini guru saya bercanda ini. Yang satu, kamu nanti akan sibuk dengan dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau nanti akan menjadi pemimpin para wali. Jadi sudah difirasati dari awal. Tapi apa? Gurunya tetap terima. Dan akhirnya seperti itu. Yang satu menjadi ulama besar, akan tetapi dia jatuh hati kepada seorang wanita yang beragama Yahudi, maka dia berpindah agama dari agama Islam menjadi Yahudi, dengan niatan ketika menikah dia akan kembali lagi ke dalam agama Islam. Yang penting nikah dulu gitu. Kemudian nanti saya tarik lagi ini istri saya. Ternyata
pada saat menikah beberapa hari kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, dia menuntut ilmu, jadi ulama, akan tetapi apa? Diberikan dunia. Jadi ahli dunia, ya bukan ahli dunia ini jangan negatif. Artinya dia sibuk dengan usaha-usahanya, dengan dagangnya dan lain sebagainya. Sudah lupa untuk mengajar, untuk menyebarkan ilmu. Yang ketiga, Imam Abdul Qadir Jailani, ya, yang namanya sampai sekarang kita dengar, menjadi pemimpin para wali sebagaimana firasat yang disampaikan oleh gurunya. Jadi intinya kita ketika mengajar tidak ada urusan kita dengan niat para murid. Yang penting kita itu mengajar apa yang kita ketahui ya, dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para guru, yang ujungnya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sampai di sini, insyaallah pembahasannya mudah-mudahan manfaat. Amin. Insyaallah kita bisa berjumpa kembali setelah hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minal aidin wal faizin, dan orang-orang yang beruntung yang selamat dunia akhirat, wal maqbulin, dan yang selalu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.